Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, babul ikhlas. Katanya hadis yang ke-12, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Rasulullah menceritakan bahwa ada 3 orang melakukan perjalanan dari umat-umat yang sebelum kalian. Mimman kana qablakum, dari umat yang sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Perjalanan mereka itu kan tetap lanjut sampai permalam, sampai malam, datang waktu malam. Kemudian tidak menemukan tempat yang bisa menginap di sana kecuali ada sebuah gua. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai mereka itu kan mau nginap, akhirnya masuk di sebuah gua di situ untuk apa? Untuk bermalam di situ. Ketika mereka itu malam di dalam gua, fanhadarat sakhratun minal jabal, jatuh batu besar dari gunung. Kenapa? Karena gunung itu kan gua di mana? Gunung. Maka ada batu yang besar yang jatuh dari gunung sampai menutup pintu gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabali, maka jatuh sebuah batu yang besar yang dari gunung. Fasaddat alaihimul ghar, menutup batu itu kan menutup apa? Pintu gua. Nah, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Mereka berusaha menggeserkan batu itu, tapi batunya besar. Nah, tidak bisa menggeserkan batu itu kan dari pintu gua. Berarti putus asa. Apa yang kita lakukan di sini? Batunya besar, kita berusaha untuk menggeserkan batunya, nggak bisa. Berarti hanya kita nunggu apa? Hanya ada bantuan Allah Subhanahu wa taala saja. Kita bisa teriak-teriak, nggak ada orang yang bisa dengar. Akhirnya kembali hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, yang bisa membantu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa. Kenapa? Guanya tertutup. Kita teriak nggak bisa teriak, nggak ada orang yang dengar. Tidak ada orang tahu bahwasanya dalam gua ini kan ada orang. Berarti semua cara untuk menyelamatkan mereka itu tidak ada. Sudah berusaha menggeserkan batunya, nggak bisa. Maka mereka kembali lagi itu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah. Mereka mengatakan, kita tidak bisa selamat dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bi salihi amalikum, dengan amalan kita yang kita tahu itu amalan itu kan ikhlas. Ya, amal yang ikhlas, yang benar-benar itu kan amalannya baik. Itu kita berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita. Maka orang yang pertama mengatakan, faqala rajulun minhum, itu qal artinya dia menceritakan untuk temannya. Nah, setiap orang dia doa sendiri antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya saya pernah melakukan ini, bukan. Hanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menceritakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tahu dari mana? Ya, dari wahyu. Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan itu. Itu belum Islam. Bukan masalah Islam, ini kan sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka mungkin Islam. Islam itu artinya agama semua para anbiya itu Islam. Cuman syariat yang berbeda.
Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Maka ada orang mengatakan apa? Doanya, dalam doanya. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran. Ya Allah, dulu saya punya dua orang tua yang sudah besar, sudah tua, sudah sepuh. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Aghbiqu artinya memberikan minuman malam. Minuman malam itu namanya al-ghabuq. Berarti dia, orang ini kan punya kambing. Dia ternak, mengembala kambingnya di mana? Di gunung. Ketika pulang sebelum maghrib, dia memerah susu. Habis Isya, susu itu kan diserahkan ke orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Yang pertama, bapaknya sama ibunya. Kalau ada sisanya, baru diberikan ke istrinya sama anaknya. Maka katanya, wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Saya tidak memberikan minuman itu kecuali yang pertama untuk orang tua. Tidak memberikan kepada istri saya atau keluarga saya atau anak saya atau budak atau hamba pembantu. Yang pertama saya berikan kepada orang tua dulu. Fana abi talabu syajari yawman. Suatu hari saya karena mengembala kambing jauh, mencari tempat yang jauh. Kenapa? Karena mencari rumput. Dia membawa kambingnya, ternyata hanya dapat rumput yang daerah jauh. Fana'a, na'a itu ba'uda, jauh. Fana'a bi talabu syajari yawman. Suatu hari saya jauh, kenapa? Karena mencari rumput. Falam urih alaihima hatta nama. Saya tidak pulang, tidak kembali ke rumah, sudah telat sampai orang tuanya sudah tidur. Kenapa? Karena anaknya itu kan baru pulang sudah malam. Kenapa? Perjalanannya jauh. Tidak seperti biasa setiap hari pulangnya itu kan habis maghrib atau sebelum maghrib. Oh, hari ini karena perjalanannya jauh, dia mencari rumput, membawa kambing juga. Berarti jalannya apa? Jalannya itu kan pelan-pelan. Ketika dia pulang, datang ketemu orang tuanya sudah tidur. Masalahnya tidur dalam keadaan lapar. Tidak ada makanan, tidak ada minumannya. Falam urih alaihima hatta nama. Ketika saya pulang, ternyata saya ketemu orang tua sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Maka saya memeras susu yang sering saya berikan kepada orang tua. Fawajadtuhuma na'imain. Ketika saya datang mau menyerahkan susunya, ternyata sudah tidur. Fakarihtu an uqidahuma. Maka saya tidak senang membangunkan orang tua. Kenapa? Karena tidurnya enak, tidurnya nyenyak, itu udah tidak mau mengganggu tidurnya. Beda kalau kita, ayo bangun itu, makan itu. Orang tidur biar tidur. Karena itu makruh kita membanguni orang tidur. Kecuali dalam salat. Oh, waktu salat. Terus waktu salat ini sudah mau keluar, kita bangunin. Oh, salat dulu. Tapi kita datang ketemu orang tidur, jangan ganggu orangnya. Pasti ketiduran, kenapa? Kecapean. Kecuali santri ya. Santri. Khususnya santri kalau tidur waktu belajar itu, ini harus dibangunin ya. Tapi kalau kamu di rumah ketemu apa itu, ada suaminya, ada istrinya, ada saudaranya, kakaknya, tidur, jangan dibangun. Makruh. Kenapa? Pasti orang tidur karena capek. Kalau ada tamu kan? Apa? Kalau saya ada tamu datang, orang lagi tidur. Nah, kita melihat itu kan keperluannya, itu perlu dibangunin atau tidak. Oh, kalau dia datang hanya mau ketemu aja, tapi orangnya bisa nunggu. Ya, ini masih tidur. Ya, mungkin 1 jam itu bangun.
Nah, kalau ini dalam perjalanan nggak bisa nunggu, ya harus dibangun. Maksudnya itu tidak dibangunin itu kan kalau tidak ada keperluan. Hukumnya makruh ya jangan dibangunin. Nah, katanya fakarihtu an uqidahuma. Saya tidak suka membangunin orang tuanya, bapaknya sama ibunya. Sama juga wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa malama. Saya tidak senang memberikan minuman itu kepada keluarga saya. Kenapa? Karena harus yang pertama yang minum itu orang tua. Nah, karena dia memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin kenapa enggak dikasihkan? Contohnya ada yang mengatakan mungkin kenapa enggak dikasihkan sama anaknya? Terus memeras lagi untuk siapa? Itu kalau artinya berarti kan ketika dia memeras susu, itu susunya hanya itu aja, sudah nggak ada lagi. Berarti dia yang pertama mengutamakan siapa? Orang tuanya. Katanya fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Saya juga tidak suka mengutamakan orang lain selain orang tuanya, anaknya atau istrinya atau siapapun dari keluarga. Falabittu, maka saya tetap membawa itu, nunggu berdiri orangnya, membawa mangkoknya itu yang ada wadah itu yang ada isinya itu ada susu, dia tetap berdiri. Falabittu wal qadahu ala yadayya, berdiri tetap membawa apa? Membawa wadah itu yang ada susunya. Antadhiru istiqadahuma. Dia nunggu. Kalau seandainya orang tuanya apa? Bangun. Nah, ketika bangun, saya sudah siap. Ada. Bukan artinya, ya udah. Biasanya itu kan bangun subuh. Nah, mungkin bangun tengah malam, kenapa? Karena lapar. Berarti orangnya nunggu. Mungkin kalau dia bangun karena lapar, berarti saya sudah ada, saya siap. Katanya, falabitu wal qadahu ala yadi. Ala yadi. Saya per malam itu berdiri, saya membawa mangkok itu yang ada susunya. Antadhiru istiqadahuma. Saya menunggu kapan bangun. Hatta bariqal fajru, sampai terbit subuh. Berarti orang tuanya itu kan tidurnya nyenyak, insyaallah enggak bangun sampai subuh. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadamai. Anak saya itu kan nangis di sekitar saya, kenapa? Lapar, mau minum. Anaknya yatadaghawna, artinya itu kan nangis, kenapa? Karena mau minum, karena lapar. Wasibyatu, anaknya yatadaghawna, anaknya itu kan nangis. 'Inda qadamai, di sekitar saya. Tapi tidak memberikan. Fastaiqadha, kemudian ketika orang tua itu kan bangun, fasyariba ghabuqahuma, maka diberikan minuman, orang tua itu kan minum. Nah, setelah orang tua minum sudah cukup, baru diberikan ke anaknya. Nah, maka dia doa, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau saya melakukan hal itu hanya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, saya melakukan itu kenapa? Bukan karena mencari pujian, karena saya baik sama orang tua. Saya baik sama orang tua, kenapa? Karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya melakukan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu perintahnya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau engkau tahu saya melakukan hal itu yang seperti yang tadi hanya saya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, geserlah. Tutuplah, buka. Atau digeser batu ini kita bisa keluar. Katanya fanfarajat syai'an, maka batu itu kan tergeser sedikit. La yastati'una al-khuruj minhu, tapi geser itu ketika geser itu kan belum bisa keluar.
Nah. Qala al-akhar, yang kedua doa, Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya punya sepupu perempuan. Kanat ahabban nas ilayya. Saya sangat mencintai perempuan itu. Sepupunya. Bukan, orang laki-laki itu kan mencintai sepupu perempuan itu. Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya dulu mempunyai apa? Sepupu perempuan. Saya mencintai dia. Sangat mencintai orangnya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Saya mencintai dia itu seperti orang laki-laki itu yang paling mencintai wanita. Fa'aradtuha an nafsiha. Maka dia nawarin perempuan itu untuk apa? Untuk melaksanakan zina. Melaksanakan hubungan. Kenapa? Karena dia cinta sekali sama perempuan itu. Fa'aradtuha ala nafsiha. Maka dia nawarin dia untuk melakukan hubungan. Famtana'at minni. Dia tidak mau. Kenapa? Namanya haram, zina. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai suatu hari, bukan 1 tahun. Sana kadang itu kan artinya itu kan keadaan sempit. Keadaan sempit. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai datang sebuah waktu dia dalam keadaan sempit, butuh bantuan, butuh uang. Kenapa? Karena tidak ada uang, mau makan tidak ada. Faja'atni, maka datang kepadaku. Kenapa? Namanya keluarganya, kan termasuk keluarga. Datang kepada laki-laki itu kan sepupunya, minta bantuannya. Dia mau memberikan bantuan, tapi dengan syarat. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka ketika wanita itu datang kepada aku minta bantuannya, saya memberikan 120 dinar. Tapi dengan syarat, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepada saya. Kenapa? Karena dia sering dulu itu kan nawarin dia, tapi dia selalu nolak terus, tidak boleh. Karena kali ini dia itu datang dalam keadaan darurat, membutuhkan. Berarti saya berikan bantu, tapi dengan syarat, serahkan diri kamu. Maka dia terima. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Maka ada sebagian orang itu mengambil kesempatan ketika orang itu kan dalam keadaan darurat. Hukumnya apa? Ini haram. Oh, ketika orang itu kan dalam keadaan darurat, maaf Pak, siap ini. Saya memberikan syarat ini. Kenapa? Karena saya tahu dia itu dalam keadaan darurat, pasti dia terima semua syarat itu. Walaupun itu salah. Kalau syarat yang boleh itu sudah, kenapa dia nggak terima dari awal? Contohnya, saya datang mau pinjam uang. Syarat, saya memberikan kamu pinjaman uang itu kan 10 juta. Dikembalikan 11. Wah, saya nggak mau. Kenapa? Karena dia tidak dalam keadaan darurat. Berarti dia nolak. Kenapa? Namanya riba. Tapi berapa bulan ke depan, orangnya itu kan dalam keadaan darurat, membutuhkan uang. Kenapa? Anaknya sakit, istrinya sakit, mau operasi. Datang minta bantuannya. Saya mau pinjam uang. Kemarin saya minta berapa? 1 juta. Sekarang saya minta 2 juta. Pasti dia terima. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Dia terima. Bukan dia terima karena dia senang. Tapi karena dalam keadaan darurat. Kalau misalkan sebentar juga, misalkan si orangnya yang butuh ini
Karena dia benar butuh akhirnya dia terima syarat itu, dia dosa juga. Bukan. Dia dalam keadaan darurat, dia tidak berdosa. Walaupun itu riba gitu. Walaupun itu riba. Kalau dalam keadaan darurat, saya darurat. Kenapa? Seharus saya itu kan melakukan operasi atau gimana untuk seanak atau istri atau gimana dalam keadaan darurat apapun itu. Terus saya datang mau pinjam uang. Tapi orang ini tidak meminjamkan saya uang kecuali dengan riba. Terus saya terima. Itu buat saya sendiri tidak ada berdosa. Saya tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang ini. Dosanya 2 kali. Yang pertama, kenapa? Ribanya. Karena riba. Yang kedua, karena kamu memaksa orang itu kan menerima riba. Karena kamu maksa dia. Dia terpaksa harus menerima seperti Jadi itu. kalau kondisinya yang minjem ini tidak darurat, dosa juga berarti. Kalau kamu terima, ya darurat. Itu kan bukan darurat. Namanya kamu terima, berarti duanya berdosa. Katanya, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Saya memberikan dia uang 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepada saya. Tidak menolak. Fa'alat, maka dia terima. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Hatta idza qadartu 'alaiha. Kemudian karena dia menyerahkan dirinya, sampai laki-laki itu apa? Sudah menguasai perempuan itu. Sudah hampir melakukan zina. Melakukan hubungan yang haram. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Sampai dia itu kan duduk di antara 2 kakinya. Artinya itu kan sudah orang itu mau melaksanakan zina. Maka dia mengatakan apa? Dia waktu itu dia ingat, ya, ini namanya haram. Walaupun dalam keadaan darurat, tapi namanya apa? Tetap namanya haram. Maka dia ingatkan dia. Qalat, perempuan itu mengatakan, ittaqillah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kamu menguasai saya, kenapa? Karena saya dalam keadaan darurat. Saya nerima itu kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Bukan karena saya suka. Berarti kamu yang berdosa. Maka dia mengatakan, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi. Jangan melakukan hubungan itu kecuali dengan haknya. Yaitu apa? Dengan akad nikah syar'i. Artinya, wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Jangan melakukan hubungan itu kecuali dengan haknya. Ini orang itu mau melakukan apa? Hubungan seksual sama perempuan ini. Tapi dengan apa? Dengan cara yang haram. Maka dia mengingatkan, jangan, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan itu kecuali apa? Dengan haknya. Artinya dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan itu. Ketika dia bilang seperti itu, orangnya ingat. Benar. Itu namanya haram. Walaupun dia dalam keadaan darurat, dia ridha. Tapi bukan ridha, namanya terpaksa. Dia ridha kenapa? Karena terpaksa. Fansaraftu anha, maka saya tinggalkan dia. Wa hiya ahabbun nas ilayya. Saya tinggalkan dia padahal dia itu orang yang paling saya cinta. Berarti dalam keadaan seperti ini banyak orang tidak bisa menahan dirinya. Kenapa? Sudah tersedia semuanya. Berarti kebanyakan orang itu kan yang hilang takwanya. Kenapa? Karena syahwatnya itu kan paling besar. Terkumpul apa? Yang pertama, orang ini mencintai perempuan itu kan cinta yang paling kuat. Terus sebelumnya sudah berapa kali dia berusaha untuk melakukan zina sama perempuan itu, tetap nolak. Setiap kali nolak itu nambah tuh syahwatnya. Yang ketiga, orang ini kan datang sendiri, menyerahkan dirinya. Maka sulit sekali orang apa? Bisa menahan dirinya itu. Tapi dia berarti orang ini kan yakin atau takwa itu di dalam hati itu kan kuat. Karena dia bisa melawan hawa nafsu. Katanya,
Fansaraftu anha, maka saya tinggalkan dia, padahal dia itu kan orang yang paling saya cinta. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, sama juga saya tidak minta dikembalikan uang yang saya kasihkan. Sudah, itu uang itu buat kamu langsung. Maka dia doa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik afruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau engkau tahu saya meninggalkan itu semuanya hanya karena takut kepada engkau, mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah, geserlah batu ini supaya kita bisa jalan. Katanya fanfarajatis sakhratu. Batu itu kan tergeser juga sedikit. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Masih tidak bisa keluar. Yang ketiga, doanya mengatakan, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, saya pernah sewa orang, jasa orang untuk kerja sama saya. Ista'jartu ujara, saya sewa orang yang bekerja sama saya. Ketika pekerjaan itu sudah selesai, saya memberikan setiap orang itu kan gajinya. Wa ataituhum ajrahum, memberikan semua orang itu kan saya memberikan ujrahnya atau memberikan gajinya semua. Kenapa? Karena itu kan kewajibannya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, Addil ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah. Berikan orang yang kamu sewa gajinya sebelum keringatnya itu kan apa? Kering. Berarti kalau sudah kering artinya itu semakin cepat itu semakin orang itu kan berterima kasih. Tapi besok, nanti besok. Kenapa ditunda? Tunda. Kenapa? Akhirnya orang ini menjadi apa? Orang itu kan benci sama kamu. Kenapa? Ya itu hak saya, harta saya. Kenapa enggak dikasih? Katanya wa ataituhum ajrahum, saya memberikan gajinya semuanya. Ghaira rajulin, kecuali satu. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Dia meninggalkan gajinya terus pergi. Atau orangnya pergi sebelum mengambil apa? Gajinya. Upahnya itu kan belum diambil. Orangnya pergi. Oh, berarti apa? Uang ini haknya orang ini. Upah ini kan haknya orang itu yang pergi, belum ambil upahnya. Terus apa? Kewajiban kamu itu apa? Disimpan aja. Kewajibannya simpan. Oh, ini berapa upahnya itu? Oh, orangnya kan kerja berapa selama 1 bulan. Berapa? Ya 1 juta. Kewajiban kamu itu kan disimpan. Ini upahnya orang itu yang pergi, tidak mengambil upahnya. Kalau datang dikasih. Tapi dia tidak simpan. Oh, ini uangnya orang itu. Apa yang dia lakukan? Katanya, fathammartu ajrahu. Gajinya itu yang 1 juta diputar. Dikembangkan. Apa? Dia 1 juta ini. Dia beli apa? Beli baju dengan uang 1 juta terus dijual. Nah, yang 1 juta ini kan karena diputar jadi berapa? Jadi 1,5. Terus dibeli lagi, diputar itu. Nah, seperti itu. Katanya, fathammartu ajrahu, maka saya memutarkan gajinya itu. Upahnya diputar, dikembangkan. Hatta kathurat minhul amwal, sampai itu jadi harta yang banyak. Dari 1 juta itu jadi apa? Jadi ada kambing, ada motor, ada ini. Kenapa? Karena dia mengembangkan harta itu. Berarti orang itu kan lama nggak datang. Faja'ani ba'da hin. Setelah sekian waktu yang lama, orang itu kan datang. Kenapa? Membutuhkan upahnya, gajinya, datang mencari uangnya. Faja'ani ba'da hin. Setelah sekian waktu orangnya datang. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, addi ilayya ajri. Berikanlah saya gaji saya yang kemarin itu. Saya tidak ngambil.
Faqultu, maka orang itu mengatakan, kullu ma tara min ajrika, semua harta yang kamu lihat itu dari mana? Dari gajimu. Akhirnya saya berapa? Itu 1 juta ini. Ini sudah ada anak kambingnya, sudah ada ini, ada. Faqultu kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini itu hasil dari gaji kamu itu, upahnya. Minal ibil, itu kan unta, wal bakar, sapi, wal ghanam, ada kambingnya, wal raqiq, ada budak-budaknya. Banyak sekali. Berarti orangnya berapa tahun nggak datang? Berarti orang ini melakukan yang lebih dari kewajiban. Kewajiban dia itu hanya simpan itu, ya, gajinya berapa? 1 juta, ya, simpan, itu kewajibannya. Tapi dia melihat, ya, mungkin orangnya kalau dia ambil uang 1 juta, terus kembali ke daerahnya, pasti dia bikin usaha. Nah, dengan usaha itu, pasti uang itu kan berkembang. Maka, ini saya melakukan apa yang dia lakukan. Maka dikembangkan gajinya. Faqala ya Abdullah, la tastazi' bi. Jangan bercanda sama saya ini. Mana? Ya, uang saya itu berapa? Hanya 1 juta. Ini berapa ini? Sudah banyak sekali. Faqultu la astahzi'u bika. Saya tidak bercanda sama kamu. Saya serius. Ini semuanya itu dari uang kamu. Katanya, fa akhadahu kullahu. Maka orang itu kan datang membawa harta itu semuanya. Tidak meninggalkan. Oh, terima kasih banyak, ini separuhnya buat kamu ini karena kamu. Nah, dia ambil semuanya. Harta dia kan? Harta dia sendiri ya. Kalau kita bilang ya, buah orang itu uangnya berapa? 1 juta, kasihkan dulu 1 juta. Nah, padahal itu kan harta itu semuanya hasil dari 1 juta. Tapi dia orangnya itu kan jujur, melakukan yang baik, melakukan itu amalan yang paling baik, bukan melakukan kewajiban saja. Kewajibannya hanya simpan saja. Tapi dia melihat apa yang dia lakukan dengan 1 juta ini. Mungkin apa? Kembali bikin usaha, beli kambing, beli ini, maka dia belikan. Terus dikembangkan itu sampai jadi harta yang banyak. Ketika orangnya datang minta hartanya, dikasihkan harta yang semuanya itu, yang hasil dari gajinya itu, terus yang lebih dari itu. Fa'akhadahu kullahu, maka dia ngambil itu semuanya. Fastaqahu, falam yatruk minhu syai'an, tidak meninggalkan sesuatu sama sekali. Ambil itu semuanya itu. Tapi dia tidak merasa benci sama orang ini. Saya yang mengembangkan, saya yang besarkan ini. Dia tidak berterima kasih kepada saya, tidak memberikan saya sedikit. Nah, berarti dia melakukan itu kan benar-benar itu kan ikhlas. Ambil harta kamu itu, ambil semuanya. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau engkau tahu saya melakukan itu hanya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya membiarkan orang itu mengambil harta itu semuanya, tidak meninggalkan sesuatu. Dalam hati saya tidak ada benci sama sekali. Karena itu harta dia. Saya melakukan itu kenapa? Hanya mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, bukalah pintu gua ini, geserkan batunya. Katanya, fanfarajatis sakhratu, maka batu itu kan tergeser, fakharaju yamsun, mereka itu kan keluar, melanjutkan perjalanan. Berarti ketika orangnya terputus dari semua bantuan, dari semua usahanya, tahu tidak ada yang bisa bantu, mereka berusaha menggeserkan batu itu nggak bisa, mau teriak tidak bisa. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu bahwasanya ada orang di dalam gua ini. Jalannya itu hanya satu. Itu apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam doanya bukan hanya doa, ya Allah kisarkan ini, enggak. Mencari amalan yang dia rasakan dalam hatinya itu, waktu saya melakukan amalan ini kan benar-benar itu kan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia
doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan apa? Amalan dia yang dia itu rasakan bahwasanya amalan ini kan benar-benar itu saya ikhlas waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala terima doanya. Kenapa? Karena benar-benar amalan itu kan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya lughatul hadis. Nafar, an-nafaru ismu jam'in yaqa'u ala adadin makhsus min ar-rijal. Itu nama untuk sebagian orang, dari berapa orang dari laki-laki. Ay ma baina thalathatil ashara, dari angka 3 sampai 10. Wala wahida lahu min lafdhihi. Nafar itu nama jama'. Berarti tidak ada mufrad, tidak ada mutsanna, tidak ada jam'nya. Hanya satu. La aghbiqu, al-ghabuqu syurbul ashi. Ghabuk itu minuman malam yang diminum pada malam hari. Was-sabuhu syurbus sabah. Namanya as-sabuh. Sabuh itu minuman yang diminum ketika pagi harinya. Wal muradu la uqaddimu alaihim ahadan. Artinya saya tidak mengutamakan orang lain selain orang tua. Wala malan ay min raqiqin wa khadimin. Harta namanya itu kan budak. Fana'a ba'uda. Na'a artinya ba'uda. Wan na'yu al-bu'du. Falam urih. Falam arji'. Ar-rawah pulang, kembali ke rumahnya. Yuqalu arahtul ibila ay radattuha ila murahiha. Salah itu tulisannya. Mim bukan qaf. Kata. Tulisannya ila qurahiha, salah. Itu murahiha. Murah itu apa? Kandang. Kandang yang dimasukkan di situ kan ada kambingnya atau unta. Ay ma'waha fil lail. Bariqa tala'la wa dhahra, ketika terbit subuh. Yatadaghawna yasihuna min al-ju'. Anaknya itu kan nangis, kenapa? Karena lapar. Wad-dugha'u sautu ad-dillati wal faqah. Ad-dugha yatadaghawna. Ad-dugha itu suara ketika orang itu kan dalam keadaan rendah, dalam keadaan lemah. Ibtigha'a wajhika ay talabu ridha'i dhatika, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa at-ta'biru bil wajhi 'ani adh-dhati sya'i'un fil lughah. Kenapa hanya ibtigha'a wajhik? Hanya mencari ridha wajahmu. Wajah itu artinya kamu. Nah, kadang disebutkan hanya wajahnya saja. Kenapa? Karena wajah itu yang paling mulia. Dalam bahasa Arab seperti itu. Sampai sekarang dalam bahasa Arab dibilang, saya maafkan dia karena kemuliaan muka kamu, wajah kamu. Oh, cuma wajah saya. Artinya kamu. Nah, artinya zat kamu itu semuanya, karena saya memuliakan kamu. Walaupun hanya yang disebutkan apa? Wajahnya. Afarrij du'a'un min at-tafrij. Ay iftah, bukalah. Fa'aradtuha kinayatan an talabil jima'. Saya menawarkan dia untuk apa? Untuk melaksanakan jima' atau zina. Fa'alammat nazalat sanatu min as-sinin ay al-mujdibah allati la tunbitu fiha al-ardu syai'an. Dia kena apa? Keadaan darurat. Kenapa? Karena sawahnya tidak ada hujan, maka tidak ada tanaman, tidak ada makanan pokoknya. Qadartu 'alaiha tamakkantu min al-wiqa'i biha min ghairi mu'aridin. Ketika saya sudah mampu melakukan jima' sama dia tanpa ada lawanan. La tafuddal khatam al-faddu al-kasru wal-fathu, memecahkan. Wal khatam kinayatun 'anil farji wal bakara. Artinya dia masih, perempuan itu masih apa? Masih perawan, belum nikah. Maka dia mengatakan jangan melakukan jima' itu kecuali dengan haknya, illa bihaqqihi bizawajin masyru', dengan pernikahan yang syar'i, yang diperbolehkan dalam syariat. Fathammartu ay kathartu, memperbanyakkan
atau mengembangkan hartanya. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama katanya istihbabud du'ai waqtul karbi wa ghairihi. Sunnah kita berdoa ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan sedih. Baik itu kan dalam keadaan sedih atau yang lain. Maka dalam semua keadaannya itu kan selalu berdoa. Kamu dalam keadaan apa, sempit, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, gimana? Tetap sunnah doa. Wattawassul ila Allah Ta'ala bi salihil a'mal. Boleh kamu tawassul dengan amalan-amalan yang salih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wattawassul ila Allah Ta'ala bi salihil a'mal, dengan amalan-amalan yang salih. Yang kedua, fadilatu birril walidain. Keutamaan birrul walidain. Wa fadlu khidmatihima, keutamaan itu kan melayani, membantu orang tua. Wa itharihima, mengutamakan orang tuanya daripada anaknya sama keluarganya sama istrinya. Wa itharuhuma ala siwahuma minal waladi waz zawjati. Berarti yang pertama mengutamakan siapa? Orang tuanya daripada anaknya, daripada istrinya, daripada orang yang lain. Mengutamakan orang tuanya dulu. Yang ketiga, al-haddu 'ala al-'afafi 'anil muharramat wala siyama ba'da al-qudrati 'alaiha. Hadis ini mengajak kita untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan kita dengan menjauhi hal-hal yang haram. Maka kenapa? Ya seperti itu, orangnya sudah mampu untuk melaksanakan zina, tidak ada halangan sama sekali. Perempuan itu datang sendiri. Tapi dia masih bisa melawan hawa nafsunya. Wala siyama ba'dal qudrati 'alaiha. Paling utama ketika apa? Ketika kamu sudah mampu melaksanakan dosa itu, tidak ada orang lihat, sudah kamu bisa melaksanakan itu dengan mudah sekali. Tapi kamu masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan hawa nafsunya. Wa tarki dzalika lillahi ta'ala khalisan. Kamu meninggalkan itu hanya karena kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang paling hebat. Kenapa? Karena dia bisa melawan hawa nafsu. Padahal semua keadaan itu kan membantu dia. Berarti mudah sekali melaksanakan maksiat itu. Terkumpul semuanya dari semua arahnya. Tapi dia masih bisa melawan hawa nafsunya. Karena itu ulama mengatakan as-sabru, sabar itu ada 3. As-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk melaksanakan apa? Taat, ibadah. Kamu salat, puasa, melaksanakan ibadahnya itu kan butuh apa? Butuh sabar juga. Yang kedua, as-sabru 'alal bala. Sabar ketika apa? Ketika ada musibah. Kena apa? Ada orang meninggal dari keluarga, ada kamu kena musibah dalam apa? Dalam harta, dalam ini, ada kerugian, ada ini, itu ada namanya musibah. Yang ketiga, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar itu menahan dirinya dari maksiat. Kata ulama itu kan sabar 'anil ma'siyah itu kan yang paling berat. Paling berat. Kenapa? Karena as-sabru 'ala ta'ah, orang itu kan bisa kamu dapat pujian, dipuji. Maka ada orang itu kan tahan, bisa melaksanakan ibadahnya, salatnya sempurna, amalan baik itu. Karena di situ ada pujian. As-sabru 'alal bala juga dilihat, oh orang itu kan Masya Allah kuat. Sabar orangnya. Bisa tahan. Tapi maksiat itu nggak nampak. Nggak, orang itu semua orang lihat. Nggak ada orang itu melaksanakan maksiat di depan orang terus dia menahan. Itu udah. Pasti itu maksiat itu kan sembunyi. Nggak ada orang. Berarti ketika kamu bisa melawan hawa nafsu waktu itu, ketika tidak ada orang yang lihat, di situ tidak ada pujian, tidak ada sesuatu yang mendorong kamu untuk melawan hawa nafsu. Waktu itu kan artinya iman kamu itu kan kuat. Berarti
Orang itu kan benar-benar itu kan imannya kuat, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Fadlu husnul ahdi wa ada'il amanati was samahati fil muamalah. Keutamaan baik ketika kamu berjanji sama orang. Janji sama orang untuk apa? Ketika dia kerja, kamu memberikan dia gajinya. Itu. Wa ada'il amanah, menyerahkan amanahnya. Dia memberikan gajinya. Was-samahatu fil muamalah. Perilaku kami itu kan jadi lebih baik daripada kewajiban saja. Kewajibannya apa? Seperti yang tadi itu, hanya memberikan dia gajinya. Tapi tidak. Orangnya itu kan bukan hanya memberikan dia gajinya, tapi gaji itu kan dikembangkan, dibesarkan. Nah, kenapa? Karena dia melakukan yang lebih baik untuk orangnya. Ketika orangnya datang, ambil semuanya. Istijabatu du'ai man tawajjaha ila Allah Ta'ala bisidqin wa ikhlasin fi syada'id. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima doanya orang ketika dia itu kan mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, jujur, dalam semua keadaan, fi syada'id, dalam keadaan sempit. La siyama man sabaqa lahu amalun salih. Paling utama orang yang sudah pernah melakukan amalan-amalan yang baik. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amalan kamu itu. Kalau kamu benar-benar merasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan pahalanya orang kalau dia melakukan amalan yang baik. Walaupun amalan itu sedikit. Walaupun mungkin hanya satu kali dia melakukan amalan yang baik. Tapi dengan amalan yang baik kamu, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Kenapa? Karena kamu melakukan hal yang baik. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abu Lahab orang kafir. Tapi ada riwayat bahwasanya setiap hari Senin diringankan adabnya sedikit. Kenapa? Karena dia ketika Rasulullah lahir dia senang. Dia membebaskan budaknya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saudaranya itu kan dapat anak. Maka walaupun itu bukan hadis tapi mimpinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu bukan hadisnya Rasulullah, tapi mimpinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mimpi saudaranya Abu Lahab. Ya, katanya ya Allah Subhanahu wa taala meringankan itu adabnya itu kan jadi ringan setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia ketika Rasulullah lahir dia senang sekali. Maka dia membebaskan budaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dia. Karena kamu syukur kepada Allah karena Nabi Muhammad SAW lahir, Allah SWT membalas dia, berikan dia pahalanya. Pahalanya itu apa? Ya, diringankan, walaupun tetap di neraka, tapi diringankan siksanya sedikit. Kemudian katanya, tadharu atharul a'malis salihati lil 'abdi 'inda wuqu'ihi fi syada'id wal mulimmat, fayunjihu Allah minha. Nampak itu pengaruhnya itu amalan-amalan yang baik ketika orang itu kan kena musibah. Maka ketika kamu doa, Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah Subhanahu wa taala menerima doa kamu. Dalam keadaan sempit kamu doa dengan apa? Dengan amalan-amalan kamu. Dalam hadisnya, ta'arraf 'ala Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi syiddah. Dalam keadaan kamu lapang, dalam keadaan kamu senang, baik itu, ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala amalan yang baik. Ketika kamu nanti dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala ingat kamu. Doa Allah Subhanahu wa taala ingat. Kenapa? Karena kamu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kamu masih dalam keadaan senang, tidak lupa sama sekali.
Wa yakunu hadha min babil karamati li awliya'illahi salihin. Nah, termasuk itu ketika orangnya berdoa, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan dia jawabannya, memberikan permintaannya. Itu termasuk apa? Karamah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang ini, langsung diberikan. Nah, itu termasuk karamahnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang ini, memberikan semua mintanya. Apa yang dia minta, apa yang dia doakan, Allah Subhanahu wa taala berikan dia. Itu apa? Karena dia itu kan orang yang saleh, selalu menjaga amalan dia. Selalu dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantu dia ketika dia minta bantuan. Dalam keadaan sempit, Allah Subhanahu wa taala bantu dia. Maka di hadis yang bab yang berikutnya nanti disebutkan ada sebuah cerita, namanya siapa itu? Barsis. Ya, Barsis. Yang ketika ditanya anak kecil itu, bapak kamu siapa? Dia bilang, tuh orangnya mengembala kambing itu. Juraij. Ya, Juraij. Maka dia bantu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia karamah. Apa? Anak kecil itu baru umurnya satu hari atau 2 hari langsung bicara. Dia tahu bapaknya siapa. Termasuk apa? Karamahnya. Tapi orangnya orang baik, orang soleh. Orang yang menghabiskan umurnya untuk apa? Untuk amalan-amalan yang baik. Maka ketika dia itu butuh bantuan, Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Yang namanya karamah bukan buatan dia, bukan buatan orang ini. Manusia itu nggak bisa melakukan sesuatu. Para anbiya tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mukjizat itu bukan buatan Nabi. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan itu untuk apa? Untuk memuliakan para anbiya. Maka yang namanya wali atau orang yang saleh, ketika dia Allah Subhanahu wa taala memberikan dia karamah, bukan karena dia mau seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia. Berarti seorang saleh tidak bisa melakukan sesuatu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dia. Ya, karamah itu apa? Buatan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan orang ini. Kadang terjadi, kadang tidak. Kadang orangnya itu kan dalam keadaan darurat, ya Allah, ini ada orang sakit, ya Allah, sembuhlah dia, langsung sembuh. Mungkin lain kali doa nggak dikasih, kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, bukan dia. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Terkait tawasul. Tawasulnya bisa dari bisa dikatakan istighosah. Iya. Tawasul itu kan namanya istighatsah. Istighatsah itu apa? Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, namanya istighatsah. Istighath itu apa? Al-istighatsatu hiya talabul ghauth wal ghauth huwa al-i'anah. Minta bantuan. Yastaghith artinya apa? Minta bantuan. Berarti kita istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Fal-istighatsatu hiya minta talabul ghauth. كمثل الاستسقاء طلب السقيا, الاستغفار طلب المغفرة. Sini kan tawasul itu apa? Doa fitawasul. Sini doa fitawasul atau tawasul itu. الدعاء, nah, doa dengan apa? التوسل, الدعاء بالتوسل بالأعمال الصالحة. Dia doa dengan apa? Dia tidak mengatakan, ya Allah, kisirlah batu ini. Itu namanya apa? Doa.
ya Allah geserlah batu ini. Ini namanya doa. Tapi dia bilang, ya Allah, dengan amalan saya yang baik, yang kamu ridha, dengan amalan itu, saya minta Allah Subhanahu wa taala geserkan batu. Berarti dia minta dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan amalan yang dia lakukan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Allahumma in kunta alimta annani fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya saya melakukan amalan itu kan ikhlas kepada engkau. Ya Allah, dengan amalan itu yang kamu ridha, yang kamu senang, yang kamu suka, geserlah batu. Berarti dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala senang dari dia, yang Allah Subhanahu wa taala suka. Itu namanya apa? Tawassul dengan doa dengan amalan dia yang baik. Bukan arti sebaliknya, dia tawassul bid doa. Dia doa dengan tawassulnya. Jadi ada dia doa, dalam doanya kan dia tawassul dengan amalan yang baik, amalan dia yang saleh. Itu namanya tawassul bil amal salihah. Nanti kita masuk dari tawassul dengan orang, tawassul dengan doa. Tawassul dengan doa orang lain boleh. Kita datang, tapi tawassul dengan doa orang lain. Berarti saya datang, bukan saya yang doa. Saya datang kepada Syekh, minta doa. Itu boleh. Kisah yang orangnya sabar itu kan. Kita masuk terus hujan itu. Cerita tadi itu. Yang jadi hutan oleh datang makanan sendiri oleh sampai orang yang sabar yang ketika dimarahi istri Allah. Cara itu berdoa dengan kesabaran selama itu. Oh, ya. Ya. Bukan. Dia ini kan namanya tawassul. Tawassul yang pertama, ini kan dengan tawassul dengan apa? Dengan amalan kamu sendiri. Yang kedua, tawassul dengan doanya orang lain. Jadi saya enggak doa. Berarti yang mendoakan saya siapa? Orang saleh ini. Saya datang kepada dia. Doakan buat saya dalam keadaan ini. Berarti dia yang doa. Saya enggak mau doa. Kenapa? Karena saya tahu diri saya sendiri gimana. Kebanyakan amalan yang tidak baik. Amalan saya enggak ada ikhlasnya. Berarti saya datang kepada orang yang amalannya baik. Yang saya berharap dia, karena saya husnudzan sama dia, bahwasanya orang itu kan orang saleh, amalannya itu baik semua. Berarti saya dalam hati saya itu kan pasti Allah SWT menerima doanya. Karena itu saya datang kepada orangnya. Saya minta dia doa buat saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawassul dengan apa? Dengan orang. Yaitu apa? Dengan kemuliaan orang. Dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini. Itu yang ada di khilafnya. Kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika. Itu ada khilafnya. Ada khilaf antara yang membolehkan, yang tidak membolehkan. Tapi kalau ceritanya orang yang sabar itu, karena dia ceritanya orangnya dia tidak tahu apa yang mereka doa. Karena dia lihat buktinya. Yang pertama doa, terus Allah memberikan, ya. Oh, yang kedua doa. Allah SWT memberikan. Terus dia doa. Saya doa dengan apa? Ya Allah, saya doa dengan apa yang mereka doa, kasihkan. Karena dia tidak tahu ya mereka doa, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa yang mereka doa, saya doa dengan itu. Maka dapatnya 2 kali. Tawassul. Itu paling afdal
Pasti. Kamu tawassul dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan namanya Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling afdal. Kenapa? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Nah, maka berarti kenapa kita enggak tawassul dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita tidak ikhlas dalam tawassulnya. Dalam doa kita itu kita enggak ikhlas, kita enggak jujur. Maka orangnya itu, yang saya tahu, saya yakin di situ ada ikhlas. Saya melakukan amal itu karena benar-benar waktu saya tidak berharap sesuatu kecuali ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu tahu itu benar, kamu ikhlas waktu itu, ya Allah Subhanahu, boleh kamu tawassul dengan amalan itu. Ya. Namanya Syekh Ahmad Bajal Haban. Itu apa memang dalam kondisi seperti itu, kita mungkin seorang dia terkenal orang yang saleh. Orang saleh. Dia orang yang saleh. Tapi dia terkenal bahwasanya orang itu kan wali besar. Tapi dia sendiri tidak tahu. Ya, karena sebenarnya itu kan kadang wali itu dia sendiri tidak tahu. Kenapa? Karena namanya wali itu kan kedudukan kamu itu kan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang nggak tahu apa itu saya. Dia merasa dirinya itu kan orang biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala cinta orangnya. Nah, kadang Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia ini untuk orang lain, untuk orang-orang saleh. Orang itu kan melihat apa? Cahaya dia gimana. Itu ada, bisa melihat kan kesalehan dia. Maka orangnya terkenal bahwasanya dia wali besar. Tapi dia sendiri tidak tahu. Nah, dari kedudukan dia itu, kenapa? Karena dia sabar atas istrinya. Istrinya itu kan istri gimana, nggak taat. Istrinya nakal, selalu mengganggu dia, tapi dia tetap sabar, tahan. Nah. Ya suatu hari, dah habis ini. Apa? Pergi, keluar dari rumah. Ya, sampai datang ke, ada, di situ ada 2 orang, di mana? Di gua atau di mana? Boleh saya duduk sama kalian? Ya silakan. Tapi kita nggak punya makanan ini kecuali kita doa, Allah apa yang Allah kasihkan kita terima. Ya enggak apa-apa. Hari yang pertama ada yang doa, cuma doa Allah SWT kalau terima kasihkan ada makanan. Ya, bukan artinya datang makanan itu. Ada orang datang memberikan ada makanan. Ya udah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Besoknya ada yang kedua itu doa, ya Allah ini Allah SWT memberikan rezekinya. Nah, sekarang, hari ini giliran kamu, doa. Ya, orang ini kan orang saleh, bener ya. Nah, orang ini kan orang saleh, bener itu kan, kenapa? Doanya mustajab. Ketika dia doa, Allah SWT memberikan. Tapi mereka doa dengan apa? Saya nggak tahu. Maka dia doa, ya Allah, saya doa kepada Engkau. Dengan apa yang mereka doa? Karena saya nggak tahu doanya apa, saya doa. Karena dia melihat buktinya ketika mereka doa, Allah SWT memberikan rezeki. Tapi dia tidak tahu doanya apa. Ada hilahnya. Ya Allah, saya doa dengan apa yang mereka doa. Maka Allah SWT memberikan rezekinya, tapi lebih. Oh, lihat itu. Kenapa? Wah, lebih banyak. Apa yang kamu doa? Saya kata, saya nggak doa. Saya hanya bilang, ya Allah, saya doa dengan apa mereka doa. Kalian doa apa? Berarti dikembalikan. Doa kalian apa? Saya nggak tahu doanya. Karena saya tidak punya doa. Saya malu doa dengan apa? Saya nggak punya doa yang mustajab. Maka mereka itu kan jawab, kita doa dengan kemuliaan orang namanya Ahmad Bajal Haban. Oh, itu dia sendiri. Nah, tapi orangnya nggak tahu. Oh, itu.
Kenapa? Kenapa itu? Itu orangnya terkenal, itu orang saleh itu. Kenapa? Ya karena kesalehan dia itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena dia sabar atas istrinya. Dia sabar dengan istri itu yang mungkin tidak taat sama dia, selalu mengganggu. Berarti saya harus saya kembali ya. Berarti kemuliaan dia itu dapat dari mana? Ya, berarti kalau kamu punya istri yang nakal itu ya sabar aja. Yang tadi, kalau yang tadi kembali ke orang dalam kondisi kepepet kemudian mengejar sesuatu atau apa kemudian kita manfaatkan itu. Tapi kalau itu dalam hal yang boleh, contoh kita ada sesuatu yang kita suka dari barangnya dia misal, itu barang saya suka dari yang jual ke saya misal. Terus dia tidak mau, saya juga suka barang ini tidak boleh. Kemudian dalam kondisi kepepet akhirnya kita bilang, ya saya mau pinjam kamu uang tapi barang itu harus jual ke saya. Itu susah nggak? Sebenarnya dia juga tidak ikhlas juga, tapi udah naik juga kepepet. Tidak, bukan. Itu sesuatu yang mubah. Boleh. Kalau dia mau mengkorbankan, ini saya punya mobil. Saya mau beli mobilnya sih. Oh, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya suka mobil ini. Tapi dalam suatu hari itu saya ada keperluan, ada kepentingan. Berarti saya mau pinjam uang. Nah, kamu nawarin itu. Berarti saya pinjamin uang, tapi saya beli mobilnya. Saya mau mengutamakan apa? Mana? Mobil atau kebutuhan saya itu? Saya membutuhkan uang. Oh, berarti boleh, itu udah. Hukumnya boleh. Karena saya mengutamakan mana? Saya mengutamakan mobilnya atau pinjaman uangnya. Juga orang yang muslim bisa transaksi dengan dia sesuatu yang awalnya dia tidak boleh tapi sesuatu yang mubah, jangan masalah. Karena dia mau mengutamakan mana? Kalau itu anak saya misalkan, ya saya pinjami tapi saya nikahi anak kamu. Nah, bukan ini. Kenapa? Karena kalau anaknya nggak mau, nggak boleh. Tapi kalau dia ridha bukan karena terpaksa, karena malu, itu juga hukumnya tidak boleh. Ma ukhidha biwajhil haya fa huwa haram. Yang diambil karena dia malu, karena orangnya malu. Kamu pinjamin saya dulu uang. Terus datang mau beli mobil saya. Saya malu kenapa? Karena kamu pernah pinjamin saya uang. Saya tidak mau, sebenarnya nggak mau jual. Tapi karena saya malu, orang ini kan pernah dia pinjamin saya uang. Terus kalau saya nggak jual untuk dia, mungkin dia nggak bantu saya lagi ini atau gimana. Nah, saya tidak terpaksa, tapi karena hanya malu saja. Atau disebutkan depan orang, oh kemarin itu kan saya itu pinjam saya uang, saya bantu, apa. Tapi boleh, saya mau beli mobil depan orang lain. Saya malu kenapa? Nanti orang lain itu kan bicarakan, oh itu selalu dibantu itu kan, tapi dia nggak mau jual mobilnya. Malu karena kamu itu kan apa? Termasuk apa namanya paksaan, tapi paksaan dengan cara yang beda. Hukumnya haram. Walaupun itu kan jual beli itu kan halal. Tapi kamu kena haram di mana? Karena menjadikan orangnya malu. Berarti mengambil hartanya bukan karena dia senang, karena dia benar-benar itu mau jual. Tapi karena dia malu. Jadi yang saya bagian yang meminjam itu Ya. yang dengan malu walaupun dia Nggak ada dosa. Di situ jual belinya itu tetap sah.